Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu like. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 897-900. Huaduo memang ketakutan kali ini. Dia sudah takut pada ular sejak dia masih kecil, apalagi ular hitam yang besar dan kuat. Selain itu, jika dia tahu bahwa ular hitam besar ini dibesarkan oleh Li Fugui dan juga spiritual, bagaimana dia bisa mengeluarkan belatinya? Selain itu, itulah sikap Li Fugui. Dia terluka sangat parah sekarang sehingga ketika Li Fugui melihatnya dan ular hitam besar itu, dia tidak bertanya bagaimana dia terluka sekarang. Sebaliknya, dia sangat perhatian pada ular itu. Untungnya, saya selalu memikirkan Li Fugui sebelumnya, mengingat posisi saya lebih buruk dari cacing di hati Li Fugui. Memikirkan hal ini, Huaduo berjuang untuk bangkit. Tapi saat dia berdiri, seteguk darah muncrat dari mulutnya. Li Fugui dengan cepat melangkah maju, memeluk Huaduo, dan meletakkan jari tangan kanannya di pergelangan tangan Huaduo. Hanya dalam beberapa detik, jantung Li Fugui menegang dan dia terkejut. Seorang master seperti Huaduo dipukuli hingga organ dalamnya dirobek oleh ular hitam besar. Dari sudut pandang ini, kekuatan ular hitam besar itu bisa tidak digunakan melawan pemain level bawaan. Prajurit kuno seharusnya baik-baik saja. Terkejut, Li Fugui membantu Huaduo duduk di tempat, lalu segera mengeluarkan cairan induk Black Spirit dari tubuhnya dan meminta Huaduo untuk meminumnya terlebih dahulu. Lalu dia membuka buku medis dan menemukan rencana pengobatannya. Dia segera berjalan di depan Huaduo, mengulurkan tangannya, dan dengan cepat membuka kancing pakaian Huaduo. Huaduo lemah, dengan sedikit kebencian di matanya. Dia mengerutkan kening dan memarahi. Li Fugui, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin mengambil keuntungan dari bahaya orang lain? Li Fugui memutar matanya ke Huaduo, melepas mantelnya, dan dia kemudian menarik pakaian dalam Huaduo dengan tangannya dan membantunya melepasnya sambil berkata terus terang. Tidakkah kamu melihat berapa banyak wanita cantik yang aku miliki di keluargaku? Mengapa kamu memanfaatkan bahaya orang lain? Kamu bahkan tidak punya porselen asing. Mangkuknya besar, meskipun kelihatannya cukup bagus, tapi Huaduo sangat malu dan marah. Jika bukan karena rasa sakit parah yang terus-menerus datang darinya, organ dalam, dia pasti akan menghajar Li Fugui sampai mati di tempat. Namun, begitu ide ini muncul di benaknya, Huaduo diam-diam menitikkan air mata. Iya. Karena sudah lama mengenal Li Fugui, dia tahu betapa kuatnya pria ini. Dengan kekuatannya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Li Fugui? Tepat ketika Huaduo sedang marah, Li Fugui tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh dada Huaduo. Huaduo tidak tahan lagi. Dia hendak mendorong Li Fugui menjauh dengan tangannya. Tetapi Li Fugui tiba-tiba berkata dengan serius, "Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak melihat aku menyembuhkanmu lagi?" Dan dia mengerutkan kening dan bertanya, "Penyembuhan?" Li Fugui tidak mengatakan apa-apa, dan memusatkan seluruh pikirannya pada penyembuhan. Setelah menyentuh telapak tangannya sekali, dia tersenyum pada Huaduo dan berkata, "Ini bukan masalah besar, organ dalam adalah terluka. Kerusakan dapat diobati dengan cairan induk Black Spirit. Sedangkan untuk kerusakan pada tulang, lakukan koreksi tulang saja nanti." Huaduo secara alami mengetahui sejauh mana lukanya. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Huaduo bertanya dengan sedikit keraguan di matanya, "Apakah ini benar-benar mungkin?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Lihat apa yang kamu katakan. Sepertinya kamu tidak mengetahuinya. Selain itu keterampilanku yang hebat, selain itu keterampilan medisnya juga luar biasa." Dengan mengatakan itu, Li Fugui dengan lembut menyentuh Huaduo lagi. Hanya saja kali ini, bunganya berhenti bergerak. Duduk di sana dengan tenang, menunggu sampai Li Fugui menggunakan jari-jarinya dengan keras dan dikombinasikan dengan vitalitas yang kuat di tubuhnya untuk membantu Huaduo menyembuhkan luka-lukanya.
Hua Duo merasakan perbedaan pada tubuhnya hanya dalam beberapa detik. Tapi dimanapun Li Fugui menyentuhnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa rasa sakit sebelumnya hilang tanpa bekas. Waktu berlalu, dan setelah 1/4 jam penuh, luka dalam di tubuh Hua Duo telah sembuh total. Li Fugui berdiri, menghela nafas, duduk di sebelah Hua Duo, dan bertanya dengan serius, "Kapten Hua, apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik sekarang, Qi Kuai?" Hua Duo berdiri karena terkejut dan bergerak sedikit. Dia terkejut dan berkata, "Bagaimana bisa begitu menakjubkan? Saya tidak bisa merasakan sakitnya sekarang." Li Fugui mengangguk dan melihat sosok anggun Hua Duo. Dalam kegelapan, dia harus mengatakan bahwa dia tidak berpikir ada yang salah tentang itu. Tentu saja palsu. Begitu pikirannya berubah, Li Fugui menoleh, memandang Hua Duo dan berkata dengan serius, "Kapten Hua, jangan terlalu cepat bahagia. Meskipun tubuhmu tidak bisa merasakan sakit sekarang, luka dalam belum sembuh. Tunggu aku istirahat sebentar, nak. Aku akan membantumu pulih sepenuhnya melalui pijatan." Seandainya saja Li Fugui mengatakan ini kepada Hua Duo tadi, Hua Duo pasti akan mengira Li Fugui sedang berbicara omong kosong. Tapi sekarang, dia tidak meragukan kata-kata Li Fugui. Dia dengan senang hati duduk di sebelah Li Fugui. Setelah dia tenang, dia bertanya dengan serius kepada Li Fugui, "Ngomong-ngomong, Fugui, kapan kamu mulai memberi makan ular hitam besar itu sekarang? Apakah ular itu begitu kuat saat kamu pertama kali memberinya makan?" Bagaimana Li Fugui dengan bodohnya bisa memberitahu Hua Duo semua hal ini? Meskipun dia tahu bahwa Hua Duo tidak akan pernah mengkhianatinya, satu hal yang dia tahu adalah sifat manusia sedang berubah. Seseorang memperlakukan dirinya sendiri dengan baik sekarang, tetapi di masa depan, setelah dia berhubungan dengan lebih banyak orang dan pemahamannya tentang dunia berubah, sikapnya terhadap dirinya sendiri pasti akan berubah. Oleh karena itu, dia hanya tersenyum tipis, menatap mata Hua Duo dan berkata, "Sudah kubilang, aku pasti akan memberitahumu apa yang harus kamu ketahui, dan aku tidak akan memberitahumu apa yang tidak boleh kamu ketahui. Tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, tanya aku akan memberitahumu." Setelah mendengar ini, Hua Duo tampak sedikit tidak puas dan bertanya, "Apakah kamu masih percaya padaku?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, "Bukan karena aku tidak percaya, tidak apa-apa, kamu tanyakan padaku apa yang terjadi dengan ular hitam besar itu, dan aku bertanya padamu sekarang, bisakah kamu memberitahuku semua yang kamu ketahui tentang game ke-6? Hua Duo jelas ragu-ragu. Bukannya dia tidak mau mengatakannya, kuncinya adalah ronde ke-6 sangat hierarkis, dan dia hanya wakil kapten sebelumnya, jadi hanya sedikit hal yang bisa dia ketahui. Hal lainnya adalah semakin dia berbicara tentang situasi di game ke-6, semakin tinggi risikonya bagi Li Fugui. Setelah Li Fugui melihat ekspresi wajah Hua Duo, dia tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan sekarang sama dengan apa yang aku pikirkan sekarang. Jika kamu bersikeras membiarkan aku memberitahumu, ini jelas mempersulitku." Hua Duo berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Dia melompat dari topik dan terus bertanya pada Li Fugui, "Fugui, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi di tambangmu? Tambang kecil, meskipun itu emas milikku, kamu tidak akan mengubahnya menjadi tembok besi dan tembok tembaga, kan?" Li Fugui memiliki tatapan licik di matanya, menatap Hua Duo dan bertanya, "Apakah kamu berencana melakukan sesuatu yang jahat padaku dengan menanyakan begitu banyak pertanyaan kepadaku?" Begitu dia selesai berbicara, Hua Duo meninju Li Fugui dengan marah dan berkata dengan marah, "Saya merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Anda? Saya pikir benar bahwa Anda merencanakan sesuatu yang jahat terhadap saya." Li Fugui tersenyum. Melihat Hua Duo, dia berkata dengan serius, "Jangan beritahu aku dulu. Aku benar-benar merencanakan sesuatu yang jahat terhadapmu." Hua Duo segera berkata dengan ekspresi waspada di wajahnya, "Li Fugui,
Izinkan aku memberitahumu, aku milikmu bos sekarang, berikan aku jujurlah. Li Fugui berdiri perlahan, mendatangi Hua Duo, dan berkata dengan senyum jahat, Kapten Hua, meskipun saya tidak jujur sekarang, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Anda bisa kehabisan dari sini, masih bisakah kamu mengalahkanku? Hua Duo mengatupkan gigi peraknya dan berkata dengan marah, kamu pengganggu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Hua Duo menangis lagi. Li Fugui terdiam beberapa saat dan hanya bisa mengubah nada suaranya. Dia melangkah maju dan dengan lembut mengambil bunga itu ke dalam pelukannya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan menangis. Aku hanya menggodamu. Ayolah, berbahagialah, beri aku senyuman dan aku akan memijatmu." Jika itu orang lain, Li Fugui dapat melakukan lebih dari sekedar memberikan pijatan sederhana. Tapi Hua Duo, dia tidak bisa memiliki hubungan yang baik sekarang. Situasi di game ke-6 tidak jelas. Saya tidak bisa mengalahkan Hua Duo hanya karena Hua Duo cantik. Nanti, jika Hua Duo yang setia pada game ke-6 menerima perintah dari administrasi umum untuk menangani saya, di sana tidak mungkin dia bisa membunuh wanita yang dekat dengannya. Tapi tidak ada keraguan tentang hal itu. Malam ini, hubungan antara Li Fugui dan Hua Duo jelas mengalami lompatan kualitatif. Waktu berlalu dan tibalah keesokan paginya, di pagi hari, saat matahari terbit, Li Fugui berbaring di tempat tidurnya dan akhirnya tidur nyenyak. Baru setelah pukul 10 Li Fugui bangun, Suster Jinyi sudah menyiapkan sarapan di bawah. Hua Duo sedang menonton TV di ruang tamu dengan rasa bosan. Melihat dua wanita cantik yang hidup harmonis di hadapannya, Li Fugui merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Jika dia mengetahui hal ini, seharusnya terjadi sesuatu dengan Hua Duo tadi malam. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Tepat ketika Li Fugui mengambil sumpitnya dan hendak menyelesaikan sarapan dan pergi ke tempat Wang Hao dan Tuan Xie untuk memeriksa situasinya, dia juga mampir ke tambang untuk melihat apakah hewan yang dikirim oleh Lin Ziwen masih hidup. Tapi dia tidak menyangka Ning Jing tiba-tiba memanggil Li Fugui. Jing sangat sibuk setiap hari sejak dia menjadi wakil kepala kantor polisi. Ning Jing awalnya adalah tipe orang dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Ketika dia mengambil alih urusan pekerjaan, dia menemukan bahwa ratusan kasus yang dia tanggung belum diselidiki dengan jelas. Jadi dia segera membentuk satuan tugas untuk menyelidiki kasus-kasus ini, dengan satu. Meskipun dia juga merindukan Li Fugui, masalahnya adalah segala sesuatunya di tempat kerja belum berjalan sesuai rencana. Bahkan jika dia melihat Li Fugui, dia tidak berniat membicarakan apa yang terjadi di antara mereka berdua. Selain itu, dia tahu bahwa Li Fugui sama sibuknya akhir-akhir ini, jadi dia tidak ingin mengganggunya. Tapi kali ini situasinya berbeda. Setelah mengetahui beritanya, dia harus memberitahu Li Fugui sesegera mungkin untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Ketika panggilan tersambung, Li Fugui tidak menunggu Ning Jing berbicara, dan berkata dengan senyum gembira, "Saudari Jing, aku hampir merindukanmu. Hei, katakan padaku, kamu sudah lama tidak menghubungiku. Apakah kamu menyerah padaku? Apakah kamu lupa?" Ning Jing sedang berada di kantornya saat ini. Ketika dia mendengar kata-kata Li Fugui, dia tersipu dan berkata dengan marah, "Fugui, aku di kantor, kapan kamu kembali?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Baru 2 hari sejak aku kembali. Aku berencana datang menemuimu siang hari ini. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan aku hampir merindukanmu." Wajah Ning Jing menjadi lebih merah, meskipun jantungnya berdebar kencang, mulutnya masih berkata. Dia berkata dengan marah, "Bisakah kamu lebih serius?" Li Fugui segera menjadi serius dan bertanya pada Ning Jing, "Ning Jing, katakan padaku, apakah ada sesuatu yang aku dapat melakukannya untukmu, Jing?" Jing tiba-tiba bertanya dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, katakan padaku dengan serius, apa yang terjadi dengan Bai Lin?
bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah dari kepala desa menjadi direktur zona pembangunan? Ini adalah situasi yang sangat jarang terjadi tidak hanya di kota Jiangnan, tetapi juga di seluruh Tiongkok. Li Fugui tidak menyangka Ning Jing akan tiba-tiba bertanya kepadanya tentang masalah ini. Tapi kalau dipikir-pikir, ini normal. Ning Jing adalah pria yang telah membuat prestasi besar di kantor polisi, tapi hari ini, dia hanya seorang deputi. Direktur, dari segi level, masih wakil departemen. Tapi Bai Lin, gadis ini baru lama berada di desa. Meski memiliki prestasi politik yang luar biasa selama masa jabatan kepala desa, dia hanya bisa diberi gelar posisi di tingkat wakil departemen, yaitu pergi ke desa, menjabat sebagai wakil wali kota Panlong, atau kota praja tertentu, dan bahkan memasuki pusat pemerintahan kabupaten sebagai wakil direktur sangatlah tidak mungkin. Tapi kali ini, Bai Lin adalah seperti roket, dipromosikan 2 tingkat berturut-turut, dan juga duduk di posisi yang sangat tinggi. Dari posisi penting direktur zona pengembangan, dia menjadi pejabat feodal yang serius di kota kecil ini, di permukaan, semacam. Ini perpindahan pekerjaan sepertinya seperti terbang ke atas dahan dan menjadi burung phoenix. Namun nyatanya, ada masalah yang tak ada habisnya. Sama seperti sekarang, hanya beberapa hari setelah berlari ke zona pengembangan, seseorang sudah berencana menimbulkan masalah bagi Bai Lin melihat. Li Fugui terdiam di ujung lain telepon. Ning Jing melanjutkan, "Fugui, saya tahu Anda sangat kuat di Kabupaten Qinglong kami. Qiang memiliki banyak pengaruh di seluruh kota Jiangnan. Tetapi Anda harus tahu bahwa meskipun Anda adalah pemimpin besar yang mendominasi sebuah partai, Anda tidak boleh bertindak seperti ini. Beberapa orang begitu rakus akan uang sehingga mereka mungkin melanggar aturan tertentu demi uang. Tapi, sebelum Ning Jing bisa menyelesaikan berbicara, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saudari Ning, apa yang Anda maksud dengan perkataan Anda? Apakah menurut Anda posisi Bai Lin saya peroleh dengan uang untuknya?" Jing bertanya balik, "Bukan begitu." Li Fugui merasa geli dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil tersenyum. "Saudari Ning, izinkan saya bertanya, seberapa besar manfaat yang dapat saya peroleh dengan memberi Bai Lin posisi seperti itu?" "Iya, Anda mungkin berpikir bahwa zona pengembangannya besar dan lebih cocok untuk pengembangan industri. Tetapi industri saya di desa Xiaoxi kini sudah terbentuk. Saya tidak akan dengan bodohnya memindahkan perusahaan obat ke zona pengembangan. Bukan, selain itu, saya terutama mengembangkan pertanian. Menurut Anda, apakah kawasan di zona pengembangan ini cocok untuk menanam bahan obat?" Ning Jing tidak mau mendengarkan penjelasan Li Fugui. Meskipun dia mengetahui hal ini, dia tahu lebih baik bahwa sangat tidak mungkin perpindahan pekerjaan Bai Lin tidak ada hubungannya dengan Li Fugui. Jadi setelah mendengar ini, Ning Jing langsung menyela. Li Fugui berkata, "Jangan menjelaskan terlalu banyak kepadaku. Aku meneleponmu hari ini terutama untuk mengingatkanmu bahwa seseorang berencana mengambil tindakan terhadap Bai Lin. Awalnya, aku berencana menelepon Bai Lin secara langsung. Tapi sekarang kamu tahu identitas kami, saya khawatir informasi tersebut tidak akurat dan dampaknya akan semakin besar. Itu sebabnya saya menelepon Anda dan meminta Anda memberitahu Bai Lin terlebih dahulu, yang bisa dianggap sebagai vaksinasi." Li Fugui agak penasaran, namun, ketika Bai Lin pergi ke zona pengembangan, dia sudah menduga bahwa Bai Lin pasti akan menemui banyak masalah ketika dia pergi ke sana kali ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa masalahnya akan jauh lebih serius dari yang dia duga. Dan itu justru akan mengganggu Jing. Untuk memahami situasi spesifiknya, Li Fugui berkata dengan serius kepada Ning Jing, "Saudari Ning Jing, sekarang sudah lewat jam 10. Jika Anda punya waktu di siang hari, datanglah ke Hotel Qinglong dan mari kita makan." Mendengar ini, Ning Jing tidak tersenyum marah dan berkata, Adikmu, aku tidak bodoh, aku akan pergi ke Hotel Qinglong bersamamu. Apakah kamu benar-benar berencana makan bersamaku untuk masalah sesederhana ini? Saya khawatir meskipun saya makan makanan ini,
saya akan mendapat promosi dan kenaikan gaji. Li Fugui merasa malu untuk beberapa saat dan tersenyum tak berdaya. Kakak, jangan katakan itu membosankan. Ning Jing terkekeh dan berkata, oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku hanya punya waktu 40 menit untuk makan siang. Waktunya, restoran Yonghong Sichuan di seberang kantor polisi. Aku akan menunggumu. Li Fugui tahu karakter Ning Jing, dan orang biasa tidak bisa mengubah keputusan gadis ini. Memikirkan hal ini, Li Fugui meletakkan sumpitnya, dan ketika dia berbalik, dia berkata kepada Hua Duo, Kapten Hua, apakah kamu ingin pergi keluar denganku? Hua Duo sudah lama ingin mengikuti Li Fugui ke kota kabupaten. Ayo terus, dia menjadi gila di desa kecil ini baru-baru ini. Jika bukan karena Li Fugui tidak ingin pergi, dia benar-benar ingin kembali ke kota Qingzhou sekarang. Setidaknya, akan ada Zhang Qingqing dan yang lainnya di sana. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, dan aku bisa membeli beberapa pakaian. Wajar jika wanita menyukai kecantikan. Apalagi kini, setelah serangkaian kejadian antara Hua Duo dan Li Fugui di hutan lebat tadi malam, ia merasa harus berdandan cantik di depan Li Fugui. Saudari Jinyi melihat Li Fugui sedang terburu-buru untuk pergi keluar. Jadi dia buru-buru memperingatkannya, Fugui, jangan berpakaian sembarangan saat kamu pergi keluar. Kamu baik-baik saja di rumah, tetapi ketika kamu pergi keluar, kamu harus paling tidak perhatikan gambarmu, kan? Li Fugui terkekeh, melambaikan tangannya tidak setuju dan berkata, Kakak, tidak apa-apa. Kamu tidak akan pergi kencan buta jika kamu berdandan dengan sangat bagus. Aku akan menemui kakak Jingjing. Aku akan kembali jika aku bisa di sore hari. Jika aku tidak bisa kembali, aku akan pergi ke hotel dan menginap dulu. Saudari Jinyi memberi Li Fugui, dia memutar matanya dan bergumam dengan suara rendah. Silakan, aku tidak menyangka kamu akan kembali pada malam hari. Li Fugui tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan membawa Hua Duo keluar. Begitu keduanya masuk ke dalam mobil, Hua Duo mendatangi Li Fugui. Dia berkata, saya benar-benar membuat kesalahan. Meskipun ada banyak orang baik dan jahat di game ke-6, dan ada banyak master, saya tidak pernah menyangka bahwa permainan itu akan membiarkan orang seperti Anda menjadi wakil kapten. Li Fugui mengemudikan mobil. Dengan tidak setuju dia berkata, ada apa? Orang seperti apa saya ini? Apalagi wakil kapten? Bahkan jika Anda memberi saya wakil direktur, saya tidak tahu apakah saya akan menjadi wakil direktur. Hua Duo memutar matanya ke arah Li Fugui dan berkata terus terang, karena kamu tidak ingin menjadi anggota, maka kamu bisa berhenti saja. Li Fugui menghela nafas dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, bukankah ini sesuatu yang tidak sanggup aku lakukan? Hua Duo mencibir, bukankah ini sama? Lagi pula, aku masih tidak tahan dengan posisi ini. Li Fugui sedikit mengernyit dan berkata dengan marah, apakah menurutmu aku enggan menyerahkan posisi ini? Aku enggan untuk melepaskanmu. Jika bukan karena kamu menjadi bos langsungku, apakah menurutmu aku akan pergi? Hua Duo jelas. Dia tertegun dan menatap Li Fugui dengan ekspresi yang rumit. Beberapa detik kemudian, gadis itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak hingga dia mengarahkan jarinya ke arah Li Fugui dan berkata, Li Fugui, menurutmu aku ini gadis kecil yang baru saja putus sekolah? Hahaha. Apakah kamu akan menertawakanku sampai mati? Ayo terus. Katakan sejujurnya, apakah kamu menangkap wanita-wanita ini di keluargamu dengan cara ini? Ekspresi Li Fugui tidak berubah. Dia melirik ke arah Hua Duo yang tampak tergila-gila, lalu menghela nafas sedikit dan berkonsentrasi untuk mengemudi. Ketika Hua Duo melihat ekspresi wajah Li Fugui, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia menoleh dan melihat keluar jendela ke air hijau, pegunungan hijau, langit biru dan awan putih, dan air mata kristal berkaca-kaca. Iya, sejak dia bertemu Li Fugui, dia tidak pernah memikirkan apakah hubungan keduanya akan berlanjut.
Tapi masalahnya, sebagai orang di game ke-6, apalagi menjadi kapten sekarang, dia adalah mantan wakil kapten. Hal itu diperoleh dengan susah payah oleh keluarga mereka. Terlepas dari apapun di dunia ini, hanya mereka yang membayar yang akan diberi imbalan. Para petani mengeluarkan keringat dan memanen banyak gandum. Para pengusaha menghabiskan waktu dan risiko sebagai imbalan atas keuntungan, dan mereka, anak-anak serius dari keluarga kaya, menggunakan apa yang mereka dapatkan. Dia baru belajar-belajar, dengan kata lain itu hanyalah telur kotoran domba, permukaannya halus dan bagian dalamnya kasar. Bahkan jika dia dan Li Fugui memperlakukan satu sama lain dengan tulus, selama ada tetua dalam keluarga yang keberatan, hidup mereka akan dalam bahaya. Ada keheningan sepanjang jalan. Pada pukul 11.50 siang, Li Fugui tiba di restoran Sichuan yang ditunjuk 10 menit lebih awal dari Ningjing. Restoran kecil ini berukuran kecil, dengan 2 lantai, 7 atau 8 meja di lantai pertama, dan 4 kamar pribadi kecil di lantai 2. Tidak perlu memikirkannya, karena dia sedang makan malam dengan Ningjing. Li Fugui secara alami memesan kamar pribadi kecil, dan kemudian naik ke atas bersama Hua Duo. Nyatanya, Li Fugui juga punya ide sendiri saat membawa Hua Duo ke sini. Dia tahu bahwa dia dan Ningjing hanya selangkah lagi untuk mewujudkan segalanya. Tetapi masalahnya adalah karakter Ningjing berarti mereka berdua tidak akan bisa berkumpul untuk saat ini. Satu-satunya cara untuk bersatu adalah dengan memasuki suatu sistem. Dengan statusnya saat ini, sudah pasti tidak ada harapan untuk menjadi polisi. Namun mencoba mengajak Ningjing bergabung di game ke-6 sangatlah menjanjikan. Bagaimanapun, seorang anggota Biro ke-6, bahkan seorang anggota biasa, memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada pemimpin terbesar di sebuah daerah kecil. Menggunakan apa yang dikatakan Hua Duo sebelumnya, anggota Biro ke-6 memiliki kekuatan untuk menangani kasus-kasus khusus. Bahkan jika mereka membunuh orang, mereka dapat membunuh mereka terlebih dahulu dan kemudian melaporkannya nanti. Tapi satu hal adalah orang ini pantas dibunuh. Namun hal yang paling tidak bisa ditoleransi di game ke-6 adalah pembunuhan sembarangan terhadap orang yang tidak bersalah. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa game ke-6 begitu marah karena kematian Kapten Sao. Li Fugui masih bisa memahami hal ini. Bagaimanapun, Li Fugui telah melihat betapa kuatnya anggota internal Biro ke-6 sejak didirikan hingga saat ini. Di hadapannya, meskipun orang-orang ini dianggap lemah, di hadapan orang biasa, orang-orang ini hanyalah membunuh dewa. Jika undang-undang tidak ketat, Biro ke-6 akan kehilangan misi dan tanggung jawab aslinya. Sebaliknya, mereka akan menjadi organisasi kriminal terbesar di negara ini, berpikir. Seperti ini, setelah Li Fugui masuk, dia mengambil menu dan memesan beberapa hidangan favorit Jingjing. Kemudian dia menyerahkan menu tersebut kepada Hua Duo dan berkata sambil tersenyum, Duo, lihat itu tergantung pada apa yang ingin kamu makan. Hua Duo mendongak, merasa sedikit tidak nyaman dengan kata Duo. Tapi pada akhirnya, dia tidak banyak bicara. Setelah mengambil menu dan memesan 2 hidangan, ketika pelayan pergi, dia bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, dengan siapa kamu akan mengajakku makan, Li? Fugui dia berkata terus terang, adikku. Mulut Hua Duo menunjukkan senyuman yang bisa melihat segala sesuatu tanpa mengatakan yang sebenarnya, dan berkata terus terang, ini adikmu lagi? Haha, kamu adalah kakak perempuan, Li Fugui melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, jangan salah paham, meskipun dia dan saya bukan saudara kandung, hubungan kami lebih baik daripada saudara kandung. Hubungan kami sangat sederhana dan tidak sekotor yang Anda kira. Hua Duo juga menunjukkan sebuah sisi yang tidak masuk akal. Dan berkata dengan santai, penjelasan itu hanya untuk menutup-nutupi. Lagi pula, kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Kita adalah atasan dan bawahan meskipun kita bertarung sampai mati. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang aku salah paham.
Li Fugui punya ide, melebarkan matanya dan bertanya, apakah ini yang kamu katakan? Hua Duo mengangguk dan berkata dengan percaya diri, iya, itu yang aku katakan. Li Fugui hendak mengatakan sesuatu ketika pintunya tertutup, didorong terbuka oleh Jingjing. Karena gugus tugas belum dibubarkan, seluruh anggota gugus tugas istirahat 2 jam di siang hari langsung dikompresi oleh Jingjing menjadi 40 menit, untuk menyelesaikan beberapa kasus lagi dalam waktu yang terbatas. Dalam waktu sesingkat itu, Ningjing bahkan tidak repot-repot berganti pakaian. Setelah muncul di depan Li Fugui dan Hua Duo dengan seragam rapi, Li Fugui segera berdiri, dengan lembut menutup pintu dengan kakinya. Lalu dengan penuh semangat, dia membuka lengannya dan memeluk Jingjing erat-erat. Ada sedikit rasa jijik di alis Hua Duo. Dia menoleh, terlalu malas untuk melihat lagi. Tapi dari sudut matanya, dia selalu melirik Li Fugui dan Ningjing. Sementara Jingjing dan Li Fugui hanya berpelukan. Mata mereka tertuju pada Hua Duo. Melihat gadis cantik di depannya dengan mata berbinar, Jingjing mendorong Li Fugui menjauh dan bertanya dengan suara rendah, Fugui, siapa ini? Li Fugui tidak menjawab secara langsung, tetapi memandang Hua Duo, yang terlihat tidak nyaman dan bertanya, Kapten, bolehkah saya memperkenalkan identitas asli Anda? Hua Duo mengabaikan Li Fugui, tetapi duduk di kursi dan menatap melihat ke arah Ning Mata Jing. Dia mengucapkan kata demi kata, di game ke-6, Kapten Hua Duo dari tim kedua, halo, kawan kecil. Ningjing tertegun, pertandingan ke-6. Dia hanya pernah mendengar tentang organisasi misterius ini sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya. Tapi bagaimana dengan nama ini, dan usia gadis di depanku? Dia sepertinya baru berusia 20-an. Dengan usia yang begitu muda, dia seharusnya tidak menjadi kapten game ke-6, kan? Hua Duo melihat wajah Jingjing pertama-tama menunjukkan keterkejutan, dan kemudian menunjukkan keraguan. Dia bisa melihat sekilas pikiran Jingjing, dan berkata sambil tersenyum, saya tahu Anda mungkin mengira saya pembohong, tetapi saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab. Anda dapat langsung meminta Direktur Biro Kota Anda untuk memverifikasi identitasnya. Memang, hanya orang di tingkat Direktur Biro Kota yang dapat menghubungi identitas Hua Duo ke departemen tingkat yang lebih tinggi untuk verifikasi. Status Ningjing saat ini juga tidak memiliki kekuatan. Li Fugui masih kaget saat melihat Ningjing. Dia mendekati Ningjing dan memperkenalkan sambil tersenyum, Kakak, dia bukan pembohong. Selain itu, saya punya kabar baik. Saya juga berada di game ke-6 sekarang. Ningjing kaget, dagu. Matanya membelalak dan dia bertanya dengan tak percaya. Apakah kamu juga di game ke-6? Kamu? Bagaimana kamu bisa bergabung dengan game ke-6? Pada saat ini, selain keterkejutan, ada lebih banyak hal di mata Jingjing, sudah iri. Mengesampingkan identitas asli atau salah Hua Duo, berdasarkan pemahamannya tentang Li Fugui, pria ini sepenuhnya mampu memasuki game ke-6. Li Fugui terkekeh dan berkata, saya cukup beruntung ditemukan oleh bos, jadi saya masuk. Jingjing membuka mulutnya setengah terbuka. Setelah sekian lama, dia menenangkan kegembiraannya, dan kemudian berbalik dengan cepat, salut pada bunganya. Hua Duo hanya mengangguk sedikit, lalu melambai ke Jingjing dan berkata, Oke, duduk dan dengarkan Fugui. Jika ada yang ingin kamu katakan pada Fugui, beritahu aku apa itu. Li Fugui berdiri di sana satu sisi benar-benar yakin, teman baik. Kenapa dia tidak menyadari bahwa Hua Duo sangat suka pamer sebelumnya? Di desa, Li Xiuling dan yang lainnya memanggilnya, gadis bunga, setiap hari. Dan Hua Duo tidak terlihat dalam keadaan ini. Namun, di depan Jingjing, Hua Duo sebenarnya menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin. Tepat ketika Jingjing hendak menjawab, Li Fugui berkata dengan tidak senang, Kapten Hua, bisakah kita mengobrol baik-baik? Saya mengundang Anda ke sini untuk makan malam bersama, bukan untuk meminta Anda bertanya atau menyelidiki kasus ini.
Selain itu, kakak Ning hanyalah seorang polisi biasa. Kamu masih dibutuhkan untuk urusan mereka. Dia tidak menyangka akan menghajar Li Fugui sampai mati. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ning Jing tidak ragu-ragu dan memukul pantat Li Fugui dengan keras, sebuah tendangan. Lalu dia memarahinya dengan wajah cemberut, "Fugui, kenapa kamu berbicara dengan Kapten Hua? Karena kamu sudah berada di game ke-6, kamu harus memahami aturannya. Bawahan harus bertindak seperti bawahan di depan pemimpin." Kapten Hua bisa menjadi kapten di usia yang begitu muda. Ini cukup membuktikan bahwa Kapten Hua pasti telah menorehkan prestasi besar di game ke-6. Dia adalah pilar negara kita. Anda harus belajar menghormatinya. Li Fugui tercengang. Melihat Ning Jing, dia tidak bisa tidak terkejut. "Saudari Ning Jing, kamu telah berubah. Kemana perginya semua kebenaranmu? Kenapa kamu menjadi wakil direktur selama kurang dari setengah tahun dan kamu?" Ning Jing masih sama. Dengan wajah serius, dia memelototi Li Fugui. "Saya telah belajar cara menyanjung kudanya, kan? Izinkan saya memberitahu Anda. Saya tidak menyanjung kudanya, saya mengatakan yang sebenarnya. Eksistensi seperti apa yang ada di game ke-6, itu adalah kehidupan orang yang patriotik, tempat yang paling aku dambakan." Setelah mendengarkan kata-kata Jing Jing, Hua Duo menunjukkan ekspresi lega di matanya. Meskipun beberapa dari apa yang Jing kata Jing agak berlebihan, tidak sulit untuk melihat bahwa energi positif yang ditampilkan oleh Jing Jing benar-benar itu adalah kekurangan mereka saat ini di game ke-6. Terutama tim kedua mereka, sejak Li Fugui bergabung dengan tim kedua. Lihat seperti apa tim kedua sekarang. Dulunya merupakan kumpulan para pahlawan, tetapi sekarang hanya sekelompok orang yang tidak berguna. Tentara reguler yang bermartabat telah berubah menjadi tentara beraneka ragam saat ini, dan mereka masih merupakan jenis tim yang tidak patuh, mengabaikan aturan, dan tidak memiliki pemimpin. Di antara mereka, Li Fugui bahkan lebih khas. Berpikir seperti ini, Hua Duo merasa senang saat melihat Li Fugui patuh di depan Jing Jing. Dia mengira tidak ada yang bisa menangani anak ini. Tapi sekarang sepertinya masih ada orang yang bisa menghadapinya. Li Fugui. Itu hanya dia. Aku hanya tidak menemukannya sebelumnya. Yang paling penting adalah kesadaran ideologis Ning Jing jelas lebih tinggi daripada Li Fugui. Li Fugui benar-benar egois. Tetapi Ning Jing berbeda. Jika dia bisa menanamkan 1/10 dari semangat tanpa pamrih dan tak kenal takut ini pada Li Fugui, dan itu tidak akan membuat anak ini menjadi seperti sekarang. Bersambung.